Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan kali ini kita masih membahas mengenai PPA Pasal 21, yakni bagaimana cara untuk menginput gitu ya, PPh Pasal 21 atau menginput bukti potong A1 tahunan apabila ternyata hasilnya itu adalah lebih potong. Dan nanti seperti apa pelaporannya di SPT masa Desember 2021 ya. Tapi disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan ini adalah murni dari pendapat pribadi, tidak mewakili instansi tempat saya bekerja, dan apabila terdapat perbedaan aturan dari apa yang saya sampaikan, kita tetap mengikuti aturan yang berlaku. Oke, kita akan mulai dulu terlebih dahulu dengan seperti biasa, saya akan menjelaskan kenapa bisa sampai PPh 21 itu bisa lebih potong gitu ya. Kalau di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa masa Desember itu relatif lebih tinggi gitu ya, relatif lebih tinggi PPh pasal 21-nya dibandingkan tahun lalu. Kenapa? Karena dengan adanya hitungan TER sekarang, itu secara hitung-hitungan, pajak yang dipotong setiap bulan dari Januari sampai November, seperti ini ya, itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Kalau eh, bisa dilihat di video saya sebelumnya, misalkan katakanlah kalau tahun ini dengan adanya TER, dengan asumsi tidak ada perubahan apapun ya di eh, gajinya, katakanlah rata-rata per bulan itu 8 juta, maka tiap bulannya dia akan dipotong pajaknya sebesar 127.000 ini. Dibandingkan misalkan kalau dia menggunakan aturan pasal 21 yang lama, itu dia kurang lebih akan dipotong sebesar 166.000. Artinya ada selisih lebih kecil ya dibandingkan tahun lalu, itu sekitar 38.000 ya. Tapi ini dengan catatan kalau tidak ada perubahan dari sisi dari sisi eh, pendapatan brutonya gitu ya. Semuanya flat sebesar 8 juta. Nah, kenapa bisa menyebabkan lebih bayar adalah karena di antara Januari sampai November ini itu terdapat pembayaran yang biasanya mungkin tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Kita ambil contoh, katakanlah, misalkan hal yang paling mungkin nanti banyak diikuti adalah eh, katakanlah gaji bulanannya itu di bawah UMR gitu ya, atau di bawah PTKP lah gitu. Kita tahu bahwa dengan adanya TER sekarang, minimal gaji yang dipotong pajak itu adalah sebesar 5,4 juta. Misalkan katakanlah kalau saya isi di sini ya, gajinya adalah 5 juta, yang mana ini adalah mungkin untuk UMR juga sudah udah lumayan tinggi ya. Rata-rata di daerah lain mungkin tidak sampai segitu. Tertinggi itu di Jakarta dan juga di Bekasi ya. Bekasi bahkan sampai 5,6 juta per bulan gitu. Nah, asumsi misalkan katakanlah gaji pokoknya ini dan tidak ada pendapatan lain ya di luar itu, maka normalnya dia akan eh, potongan pajaknya itu nol gitu ya, atau tidak dipotong pajak. Kenapa? Karena masih di bawah PTKP. Jadi dia tarifnya adalah 0% karena masih di bawah. Kalau paling kecil ya, kalau mengikuti TER itu adalah paling sedikit adalah 5,4 juta. Itu paling sedikit gaji yang nantinya akan dipotong pajak gitu. Itu pun belum mempertimbangkan dengan adanya premi asuransi dan sebagainya ya, yang ini akan jadi penambah penghasilan gitu. Nah, misalkan seperti ini ya, katakanlah 5 juta per bulan gitu ya, maka dia tidak akan dipotong pajak setiap bulannya. Nah, tetapi ternyata katakanlah di bulan Maret misalkan, di bulan Maret dia ada THR biasanya. Katakanlah kemarin atau kalau nggak salah April ya, tahun lalu, tahun ini dia hari rayanya ya. Hari rayanya itu tanggal nggak salah bulan April, maka anggap aja THR-nya itu diberikan di bulan April. Misalkan satu kali gaji katakanlah. Seperti ini, maka dibandingkan bulan-bulan lainnya, maka dia di bulan April akan dipotong pajaknya sebesar 262.000 gitu ya. Karena dia ada lonjakan kenaikan penghasilan bruto. Dari yang awalnya misalkan katakanlah per bulan itu hanya 5 juta, karena dia mendapatkan THR sebesar satu kali gaji pokok, maka khusus di bulan April penghasilan brutonya naik dua kali lipatnya menjadi 10 juta sekian ini. Maka ini membuat penghasilan
pasal 21 di bulan tersebut, dia akan menjadi Rp262.000. Nah, kemudian katakanlah selain bulan April, dia juga mendapatkan bonus misalkan. Bonusnya itu di mana? Katakanlah di bulan Oktober gitu. Bonus di bulan Oktober, contohnya seperti ini, sama katakanlah 1 kali gaji pokok gitu ya, berarti 5 juta juga. Nah, ini juga akan membuat dia akan dipotong pajaknya. Atau misalkan selain dia dapat bonus, dapat juga katakanlah uang lembur misalkan gitu ya, uang lembur, atau katakanlah di sini dia ada kenaikan gaji gitu. Kenaikan gaji dari yang awalnya 5 juta, misalkan dari sejak Agustus naik menjadi 6 juta. Oke. Maka mulai dari sini dia akan dipotong pajak gitu. Dia akan mulai dipotong pajak dari sejak Agustus itu sekitar 63.000 segini sampai nanti di bulan Desember sampai nanti di bulan November ya. Jadi khusus Oktober ini dia akan dipotong pajaknya 600.000, tapi di bulan-bulan lainnya setelah adanya kenaikan gaji tadi dari yang awalnya 5 menjadi 6 itu adalah 63.000 dari yang awalnya tidak dipotong pajak kecuali bulan April karena dia mendapatkan di sini mendapatkan THR. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan Desember gitu. Desember kalau dilihat dari sini dia akan lebih bayar sebesar 378.000. Nah, angka ini dapatnya dari mana? Pertama, hitungan pasal 21 Desember itu kan hitungan seluruh sepanjang tahun ya, penghasilan dari Januari sampai Desember itu berapa? Kita kumpulkan, asumsinya totalnya adalah 65 juta total dari sini ya, karena setelah adanya kenaikan gaji, kemudian tunjangan PPh-nya juga kita tambahkan semua, kecuali Desember ya. Kenapa kok Desember nggak ada tunjangan? Karena dia statusnya adalah lebih potong di sini. Gitu. Jadi dia tidak ada pemotongan pajak, makanya tidak perlu ada tunjangan. Nah, kemudian JKK-JKM ini masih sama, kita jumlahkan semuanya. Oke, maka premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja adalah sebesar 2.951.000. Kemudian total penghasilan teraturnya berarti jumlah gaji pokoknya ini ditambahkan ini ya, jumlah gaji pokok plus tunjangan PPh ditambahkan dengan premi asuransi, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah penghasilan teraturnya selama setahun. Kemudian ditambahkan dengan oke, jumlah di sini. Nah, ditambahkan dengan bonus dan THR di bulan Oktober dan juga THR tadi ya di bulan di bulan April. Maka total penghasilan tak teraturnya adalah sebesar 11 juta rupiah. Nah, di sini total penghasilan brutonya adalah total penghasilan yang teratur ditambah dengan yang tidak teratur. Totalnya berarti 80 juta sekian ini. Kemudian dikurangi sebentar. Dikurangi dengan biaya jabatan di sini. Biaya jabatan di sini maksimal 6 juta selama 12 bulan ya. Maka penghasilan bruto yang 80 juta ini kita kalikan 5%, maka maksimal adalah 6 juta. Karena ini masih di bawah batas maksimalnya, maka kita pakai angka yang 4 juta ini. Kemudian iuran pensiun ini kita jumlahkan ya dari setiap bulannya. Sumbangan JHT juga sama kita jumlahkan. Totalnya mereka adalah Rp1.950.000. Jumlah dari iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayarkan sendiri oleh pemberi kerja. Dibayarkan sendiri oleh si karyawannya ya, dipotong oleh si karyawan pada karyawan. Kemudian jumlah pengurangnya berarti ini semuanya dijumlahkan ya, biaya jabatan, iuran pensiun dan JHT ini. Jumlahnya adalah ini, kemudian penghasilan neto setahunnya adalah sebesar penghasilan bruto yang 80 juta ini dikurangi dengan yang pengurangnya tadi. Gitu. Jadi 80 juta sekian ini dikurangi dengan 5.900 sekian. Hasilnya adalah 74.096.755 rupiah. Nah, kemudian setelah itu dikurangkan PTKP. PTKP-nya tadi kan dia statusnya itu masih TK0 ya, artinya belum, anggap aja belum menikah dan tidak punya tanggungan gitu, tidak menanggung siapapun gitu. Artinya dia PTKP-nya paling kecil adalah 54 juta. Nah,
Dari penghasilan kena pajak ini, penghasilan ini ya, PHKP ini, penghasilan neto setahun, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, hasilnya adalah 20.096.000. Yang 755-nya ini kita buang. Karena untuk PHKP sendiri itu adalah pembulatan ribuan ke bawah. Artinya tinggal 20.096.000 saja. Nah, dari sini tinggal kita kalikan tarif ya, PPh badan, PPh orang pribadi, atau tarif pasal 17, yang mana kalau 0 sampai 50, 0 sampai 60 juta, itu kita kalikan tarif 5%. Karena ini masih di bawah 60 juta, maka langsung saja ya 20 juta ini kita kalikan 5%. Hasilnya adalah 1.004.800 rupiah. Ini adalah PPh yang seharusnya terutang, yang seharusnya dipotong oleh perusahaan, yang seharusnya selama setahun. Nah, ternyata dari yang sudah dipotong, oleh perusahaan, asumsi ini, asumsi ini gross up ya. Oke, kalau gross up itu artinya ditunjang ya. Nanti saya jelaskan nanti mekanisme apa di SPT-nya ini kalau misalkan dia gross up atau tidak gitu ya. Oke, nah kalau ini statusnya adalah gross up ya. Gross up itu artinya ditunjang, PPh-nya itu masuk ke tunjangan PPh di sini ya. Jadi nilai yang dipotong itu sebenarnya sama dengan yang terutang. Artinya ya sebenarnya karyawan sendiri ya tetap terimanya utuh ya, net ya, sebesar 6 juta rupiah. Jadi bukan 6 juta dikurangi pajak. Itu kalau dia gross up. Kalau non gross up, misalkan kayak tadi, kalau ini ya, non gross up, maka ya dia tidak ada tunjangan PPh, maka akan membuat menjadi kurang bayar di sini. Gitu. Kurang bayar maksudnya Desember itu dia akan kurang potong. Oke. Kita balik lagi, contohnya tadi ya, kalau kita pakai gross up. Oke. Nah, seperti ini, 93.000. Jadi, kenapa angka 93.000 ini muncul? Karena yang seharusnya terutang hanya 1.048.000 rupiah. Sementara dari yang sudah dipotong dari Januari ya sampai dengan bulan November, karena untuk pegawai tetap itu dia harus dikenakan menggunakan TER, maka dari yang sudah dipotong ini ternyata hasilnya adalah 1.098.216 rupiah. Maka dari sini dikurangi ini hasilnya adalah 93.000 sekian. Tapi minus. Minus itu tandanya adalah dia kelebihan potong. Nah, karena dia gross up sebenarnya ya tidak ada pengaruh apapun oleh karyawan ya secara pendapatan yang diterima oleh karyawan tidak ada pengaruhnya karena dia sifatnya gross up gitu. Gross up itu artinya pendapatannya tadi ya katakanlah gaji pokoknya 6 juta. Ya dia akan terima bersihnya take home pay-nya 6 juta, tidak dipotong pajak gitu. Karena dia sudah mendapatkan tunjangan seperti ini. Nah, tapi bagi si pemberi kerja, bagi si perusahaan minus 93.000 ini gimana? Inputannya gitu ya, seperti itu. Nah, dari angka ini, jadi kalau misalkan, kalau dari sisi karyawan ya, kalau ternyata dia non gross up, kalau non gross up misalkan, contohnya katakanlah kita ambil sampel, kalau non gross up, tapi kemudian lebih bayar, anggap aja di sini tadi jadi dari awalnya 4 juta ya. 4 juta sama, kemudian naik menjadi katakanlah 5 juta. Asumsinya seperti ini, maka harusnya dia akan lebih potong. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dia non gross up gitu ya, kalau dia non gross up seperti ini, maka nilai atau uang yang 73.000 ini, maka seharusnya perusahaan harus mengembalikan ke karyawan, misalkan ini namanya Tuan A gitu ya, Tuan A dengan jabatan staf pajak, PTKP-nya segala macam, maka nanti di bulan Desember perusahaan mengembalikan 73.000 ini. Gitu. Nah, asumsinya misalkan si perusahaan ini dia punya 100 karyawan. Gitu. Dia punya 100 karyawan, katakanlah sebagian besar karyawan itu lebih potong misalkan. Gitu. Misalkan kalau saya contohkan di sini,
misalkan 100. Kemudian dari 100 ini, katakanlah 80-nya dan 20-nya di sini. 80-nya itu dia kurang potong gitu ya. Masing-masing katakanlah per karyawan itu tadi 90.000 misalkan. Gitu. Pajaknya ya, pajak kurang potongnya tadi. Sementara yang 20 orangnya ini dia kelebihan potong. Misalkan katakanlah di sini 60.000. Artinya kalau di sini saya kalikan, ini juga saya kalikan. Nah, artinya di sini SPT masa Desember perusahaan, SPT masa Desember perusahaan harusnya kan dia bayarnya 7.200.000 ini karena dia memotong gitu ya. Kita nggak kita asumsinya gross up nih, sorry non gross up gitu ya, pemotongan karyawan gitu. Nah, katakanlah harusnya perusahaan itu dia memotong atau menyetorkan ya, menyetor PPh pasal 21 ke negara 7.200.000. Nah, tapi berhubung ada yang lebih potong sebesar 1.200.000, maka yang nanti akan distorkan ke kas negara adalah hanya sebesar 6 juta saja. Gitu. Jadi bukan 7.200.000 tapi hanya 6 juta. Kenapa? Karena yang 1.200.000-nya ini kita kalau tadi ya, kalau ternyata dia non gross up, maka 60.000 atau yang ini ya 1.200.000 ini kita kembalikan ke 20 orang karyawan ini. Jadi kita kembalikan uangnya gitu ya. Anggap aja kayak ya semacam angpau atau tunjuk atau pengembalian lah, ya, pengembalian pajak yang seharusnya tidak dipotong itu masing-masing orang dapatnya 60.000 rupiah ke 20 orang tadi gitu ya. Pakai uang yang ini, pakai uang karena yang 1.200.000 ini. Nah, kemudian uang dari sini ya, uang dari 1.200.000 ini diambil dari mana? Diambil dari ini, dari yang 7.200.000 ini. Kan harusnya perusahaan itu akan menyetorkan SPT masa PPh pasal 21 masa Desember sebesar 7.200.000. Tetapi karena dia istilahnya punya utang ke karyawan sebesar 1.200.000, maka yang harusnya distorkan awalnya segini menjadi hanya segini. Itulah konsep PPh pasal 21 yang namanya kompensasi. Gitu. Nah, bagaimana cara memasukkan ke SPT-nya? Nah, silakan di sini kita buat simulasinya. Kalau tadi jelas ya, di sini adalah si perusahaan ini, asumsinya tadi ya, kalau dia non gross up, itu dia akan mengembalikan uangnya ini ke karyawan. Gitu. Nah, tapi bagaimana kalau dia gross up? Kalau gross up berarti ya uang ini 1.200.000 ini nggak dikembalikan ke karyawan, karena kan mereka ditanggung gitu ya, ditanggung atau ditunjang PPh-nya. Jadi tidak ada yang dikembalikan ke karyawan, tapi karena gross up, maka balik lagi ya, karena harusnya dia dipotongnya segini, dia harus setor segini 7.200.000 dan berhubung dia lebih potong, maka berarti kan uang perusahaan harusnya kan cuman bayarnya katakanlah segini gitu ya, misalkan harusnya cuma 6 juta gitu. Atau dibalik deh, kalau dia gross up gitu ya, jadi si perusahaan gitu ya, karena dia gross up makanya dia cukup membayar segini 6 juta ini. Kenapa? Karena yang 1.200.000-nya itu diambil kembali. Atau istilahnya bukan diambil kembali ya, atau lebih tepatnya tadi ya kompensasi. Kompensasi itu akan kita bawa ke untuk mengurangi ini gitu. Jadi kalau yang gross up itu tidak dikembalikan ke karyawan karena mereka juga nggak dipotong pajak gitu ya istilahnya. Tapi kalau gross up itu angka yang 1.200 ini tetap akan mengurangi yang dari sini. Jadi secara secara apa pembayaran ke negaranya ya pasal 21 masa Desembernya itu sebenarnya ya tetap dibayarkannya segini. Cuman bedanya adalah kalau non gross up itu dikembalikan ke karyawan yang 60.000 ini dikali 20 orang, sementara kalau gross up ya sudah uangnya perusahaan ya, uangnya perusahaan yang dipakai untuk menggaji atau menambah tunjangan tadi ya, menambah tunjangan yang 1.200.000 ini itu dikompensasikan dengan yang
seharusnya kita bayarkan di sini. Maka dia cukup bayarnya segini. Seperti itu ya bedanya ya antara gross up dan non gross up gitu. Oke, nah kita akan coba masuk untuk eh, pelaporannya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menginput ke SPT atau bukti potongnya ya? Oke, di sini saya sudah em, side by side. Jadi sisi kiri adalah input datanya, kemudian sisi kanan adalah bukti potongnya. Ini tadi asumsinya adalah dia non gross up ya. Atau kalau pakai gross up, balik lagi berarti kita coba angka yang 5 juta tadi. Oke, kemudian yang Agustus itu 6 juta. Oke, seperti ini maka dia akan kelebihan, oh sorry, terus ini tadi dia kelebihan potong. Dia masih oke. Kita coba supaya tadi jadi kurang lebih baik, lebih potong ya. Berarti kita coba kurangi saja. Ini misalkan tetap tadi ya. Oh sorry, kita jadi gross up ding. Oke, kita gross up menjadi lebih. Nah ini ya. Kita gross up, kemudian ternyata di bulan Desember lebih potongnya 93.000 ini ya. Kenapa? Karena tadi ya, yang seharusnya dipotong itu cuma 1.004.800, yang sudah dipotong dari Januari sampai November itu 1.098.000 ini. Artinya dia ada kelebihan. Nah, cara inputnya di A1 adalah seperti biasa ya, kita bisa pakai cara apa namanya? Kalau di sini bisa pakai cara rekam ya, key in. Nah, kalau key in ya berarti kita input satu persatu ya, tapi nanti kalau impor juga bisa. Impor nanti ada caranya sendiri ya, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Pertama ya, input identitas penerima penghasilannya ya, jadi bisa pakai NPWP atau NIK, kemudian kita pilih PTKP-nya TK0, nanti otomatis muncul di sini NPWP-nya, nama jabatannya apa, pegawai tersebut ya, tadi misalkan contohnya staf pajak, namanya muncul otomatis di sini ketika kita input NPWP, kemudian kita pilih laki-laki atau perempuan. Gitu. Kemudian kode objek pajaknya 01 untuk pegawai aktif, 02 untuk yang pensiun ya. Gitu. Nah, kita pilih yang aktif ini saja. Kemudian pilih masa pajaknya, asumsi dia bekerjanya dari awal tahun ya, dari Januari, maka 12 bulan di sini, 1 sampai 12. Nah, ini yang penting, data penghasilan masa pajak terakhir adalah masa pajak Desember. Yang harus kita masukkan yang mana? Berarti pendapatan bruto di sini ya, pendapatan bruto sebelum gross up. Ini kan ada yang setelah gross up dan bruto biasa ya. Nah, kita input yang sebelum gross up di sini. Oke, berhubung ini sama ya, jadi ya kita masukkan aja angkanya. Nah, kenapa ini harus kita masukkan? Karena untuk masa Desember itu kan dia tidak menggunakan TER. Jadi khusus masa Desember ya untuk bagian tetap dengan kode 01 ini ya, dia kan tidak bukan merupakan apa ya istilahnya Desember itu tidak menggunakan TER. Dia menggunakan yang seperti ini, yang tahunan ini gitu. Jadi tidak seperti masa-masa yang lainnya yang menggunakan TER, tapi Desember adalah istilahnya kumulatif ya, kumulatif pendapatan setahunnya berapa dihitung ketemu pajak setahunnya di sini 1.004.000 dikurangi dengan yang sudah dipotong. Sesimpel itu sebenarnya kalau hitungan masa Desember. Setahun ya, hitungan masa setahun dikurangi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Itu ketemu masa Desember. Nah, dari sini gaji pokoknya berarti kita sesuaikan. Gaji pokoknya berarti ini 65 juta. Kemudian tunjangan PPh-nya ya, kita ikutin aja. Ini, kemudian asumsi tidak ada lagi selain itu. Cuman premi ini saja, premi pemberi kerja itu sebesar 1 juta
951. Oke, pastikan penghasilan brutonya sudah sama ya di sini. Oh ya, sama tambahan tantin bonus dan sebagainya ya. Kita masukkan ke sini sebesar 11 juta. Oke, totalnya berarti 80.049.216. Oke, sudah sama. Pengurangnya disesuaikan, ini biaya jabatan ada. Kemudian kita jumlahkan tadi ya, iuran pensiun dan jaminan hari tua 1.095.000. Asumsi tidak ada zakat ya, jadi ya udah, kalau mau ada zakat ya silakan aja ya. Misalkan katakanlah mungkin ini kali 2,5% gitu ya. Ini pun dengan catatan tadi ya, dipotong oleh perusahaan dan distorkan ke lembaga resmi yang ditunjuk gitu ya. Contohnya kalau di zakat itu ada Lazis, Basnas dan sebagainya. Gitu. Kalau nggak ada potongan pajak ya udah kita eh, nolkan aja ya. Dan ini akan membuat dia akan jadi makin lebih potong gitu. Jadi kita asumsi kita nolkan aja. Oke, maka pengurangnya adalah sebesar ini 5.952 sekian. Kemudian jumlah penghasilan netonya 74.096 sekian ini. Kemudian nah kita pilih yang setahun ya, jangan disetahunkan. Disetahunkan itu khususnya untuk yang cuman ada dua, meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Jadi cuma dua itu saja. Selain itu kita pilih yang setahun. Kemudian pilih PTKP-nya tadi ya, TK0 di sini. Maka penghasilan kena pajaknya 20.096. 755-nya ini hilang ya, karena dia pembulatan ribuan ke bawah. Nah, dari sini tinggal kita hitung saja, maka harusnya angka yang muncul adalah yang 1.004.800 ini. Oke, kita coba. Nah, sebesar ini ya, 1.040.800. Nah, ini kemarin sempat di video saya sebelumnya, ini sempat saya salah ini ya, sebut ya, bahwa angka 19 ini adalah PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Ini dengan catatan adalah kalau misalkan dia punya A1 dari masa sebelumnya. Ini dengan seperti apa kasusnya? Contohnya gini, dari Januari sampai bulan Juli, dia di perusahaan A. Kemudian setelah itu dia resign atau dia pindah. Nah, kemudian dia kerja lagi, setelah itu lanjutannya ya, katakanlah dari Agustus sampai Desember, dia di perusahaan yang baru. Gitu. Nah, di perusahaan yang lama harusnya adalah dia mendapatkan A1. A1 dari perusahaan yang lama. Dan itu kemudian dari A1 yang di perusahaan yang lama, kita pindahkan ke A1 yang baru yang ini. Nah, maka pemotongan pajak dari A1 yang lama itu berapa? Itu ya yang nomor 19 ini. Ini kemarin saya salah sebut di video saya sebelumnya. Dan ini juga sama ya, nomor 14 itu adalah penghasilan neto dari masa sebelumnya. Itu kita ambil penghasilan neto yang nomor 13 ini, tapi dari A1 sebelumnya. Dengan catatan tadi ya, misalkan katakanlah dia resign. Dia resign, dapat A1 dari perusahaan yang lama, A1-nya ini kita bawa ke yang baru. Nah, bagaimana kalau di perusahaan yang lama tidak mendapatkan A1? Ya sudah, berarti ya silakan dihitung kira-kira berapa dari bukti potong yang mungkin diberikan slip gaji dan sebagainya. Silakan dihitung sendiri ya, gitu. Karena toh juga itu sekarang sudah mudah, gitu. Kalaupun enggak, kalau seperti itu ya maka nanti di SPT tahunannya ada kemungkinan dia akan kurang bayar atau lebih kemungkinan akan kurang bayar, gitu. Tapi itu nanti ya next video aja mungkin, kalau saya bahas di sini terlalu panjang. Karena itu melibatkan SPT orang pribadi si karyawan. Nah, kalau ini kita bahas di A1-nya dulu di perusahaan, maka nomor 19 ini dengan catatan tadi ya, dia tidak bekerja di tempat lain, atau dia bekerjanya hanya di satu perusahaan dan dari Januari sampai Desember, maka ini asumsinya adalah 0. Kemudian nomor 20 adalah kalau dia ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kalau nggak salah nanti mulai tahun depan ya, ada DTP pasal 21 DTP lagi gitu ya, terkait dengan gaji di bawah 10 juta untuk industri padat karya. Nah, cuman tentunya nanti kira-kira syarat dan ketentuannya seperti apa, nanti kita tunggu aturan teknisnya gitu. Yang jelas kemungkinan besar akan ada DTP lagi ya.
gitu. Atau misalkan DTP yang sekarang itu contoh pekerja-pekerja yang bekerja di IKN. IKN itu dia mendapatkan fasilitas DTP ya. Jadi pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Nah, berarti PPh terutangnya adalah sebesar ini ya. Nomor 18 dikurangi 19 dikurangi 20 ya di sini. Maka PPh terutangnya tetap yang 1.040.000 ini. Nah, yang nomor 22 adalah yang telah dipotong. Yang telah dipotong itu asumsinya kalau ini ya, harusnya ya ketika kita ambil data maka angka-angka yang ini akan muncul. Harusnya ya. Nanti katakanlah Januari 0, Februari 0, Maret, April muncul angkanya di sini 262, 230, kemudian lanjut ke tadi ya ada kenaikan gaji tadi di sini Agustus 63, September 63, Oktober menjadi 600 karena dia ada kenaikan mendapatkan bonus tadi ya 6 juta ini, maka dia 600 sekian. Kemudian balik lagi ke Oktober jadi 63. Nah, ini bisa kita ambil datanya dari sini ya, tapi kalau nggak ada ya udah kita bisa ketik manual. Nah, asumsi kita ketik manual seperti ini, berarti yang ini kita ketiknya, yang dua-dua. Maka harusnya nanti ini juga 0, yang ditanggung pemerintah ya, kalau ada, maka harusnya di sini posisinya adalah di nomor 23, PPh yang dipotong, kelebihan potong ya. Jadi di sini PP pasal 21 yang kurang bayar atau lebih bayar pada masa pajak terakhir adalah kelebihan potong sebesar 93.416. Nah, ini yang akan kita bawa ke SPT 21. Tadi ya, ini kelebihan nih. Kelebihan potong di sini. Nah, nanti setelah itu ketika kita klik ini ya, kemudian simpan, pilih dulu penandatanganannya, misalkan ini, simpan gitu ya penandatangannya, maka nanti akan muncul otomatis pada saat kita nanti posting ya. Jadi pastikan setelah kita buat ini, pastikan kita posting. Gitu. Ini nggak bisa saya simpan karena harus mengisi NIDku dan sebagainya ya, gitu. Karena terkait dengan data real time, jadi ini nggak bisa saya lanjutkan. Nah, tapi misalkan kita buka di SPT masanya, gitu ya. Jadi angka yang minus ini, angka yang minus 93.000 ini, itu otomatis harusnya akan muncul di SPT masa. Kemudian kita pilih masa Desember ya. Oke, kita buka masa Desembernya. Misalkan seperti ini, perbarui, sampai muncul aksi ini ya, lengkapi SPT. Jadi kalau ini perbarui terus ya, atau refresh terus, kita klik. Nah, masa Desember di sini. Nah, harusnya nanti, ini karena kita baru input 1A1 ya, maka akan muncul langsung di sini jumlah penghasilan, penerima penghasilannya. Berapa di sini? Karena ini bulanan ya, maka harusnya nanti dia jumlahnya berapa di sini. Gitu. Ini asumsinya berarti yang masa Desember aja. Gitu. Masa Desember berarti sebesar ini ya yang muncul ya, penghasilan sebelum gross up. Artinya di sini yang muncul nanti 62.400 harusnya akan muncul di sini. Kemudian ini jumlah penghasilan brutonya ya, berarti anggap aja satu orang ya. Jadi ini di sini jumlah penerimanya, pegawainya, berarti kita asumsinya berarti di sini satu orang, satu. Kemudian jumlah penghasilan brutonya harusnya akan muncul yang ini, 62.72.400. Kemudian yang dipotong itu akan minus. Jumlah PP yang dipotong itu minus 93.000. Sekian ya. Ini harusnya muncul seperti itu. Cuman karena ini saya nggak bisa posting, karena ini datanya real time, jadi ini masih nol ya. Nah, tapi nanti ketika dia ternyata nanti otomatis akan muncul di sini ya, penjumlahannya ya. Sebelah sini akan muncul, ini DTP tadi tidak ada, ini juga tidak ada. Nah, misalkan kalau ternyata tadi ya, kalau di sini tadi jumlahnya katakanlah, misalkan di sini 100 nih, totalnya ya. Totalnya 100. Kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa? Misalkan brutonya itu katakanlah per orang gitu, asumsinya 9 juta misalkan. Ya.
Jangan tinggi-tinggi. Misalkan tadi ya 6 juta semuanya. Maka asumsinya berarti nanti sini dan ini misalkan 4 juta. Sorry, atau 6, 5 ya. Nah, berarti kurang lebih seperti ini yang akan muncul ya. Kalau ternyata jumlah pegawainya banyak. Berarti totalnya katakanlah dia 100 di sini, 100 orang gitu ya, 100 orang muncul di sini. Kemudian jumlah penghasilan brutonya berarti akan muncul di sini sebesar 560 totalnya di sini. Kemudian jumlah yang dipotong itu berarti nanti akan muncul adalah yang 6 juta. Kenapa? Karena dia sudah kumulatif. Jadi yang seharusnya dipotong untuk yang 80 orang ini 7.200.000 dikurangi dengan yang kelebihan potong yang 1.200.000 ini, maka harusnya hasilnya akan dipotong adalah sebesar 6 juta rupiah. Itu yang seharusnya. Gitu ya. Akan muncul ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan sendiri, harusnya seperti itu. Nah, dari situ tinggal kita bayarkan. Gitu. Jadi nanti harusnya angka yang ini, angka di nomor 15 ini ya, di nomor 15 berarti kan ini ya muncul di nomor 11 ini muncul angkanya karena ini nggak bisa diedit, muncul angkanya di sini 6 juta. Jadi di sini 100, di sini 580, kemudian di sini anggap aja 6 juta. Nah, dari 6 juta itu di sini 11 harusnya 0, 12 itu 0, 13 ini 0, 14 itu 12 tambah 13, 12 tambah 13 dia 0. Nah, angka 15 adalah 11A di sini, angka ini ya, angka yang ini dikurangi dengan angka 14. Artinya ya dia nanti akan muncul tetap yang 6 juta. Jadi kan ini dikurangi 14. Nah, nanti akan muncul 6 juta dan itu yang harus dibayarkan. Kurang lebih seperti itu ya, kalau dia kurang bayar. Gitu. Misalkan di sini, oke, dia minus. Oke, bisa. Itu ya, jadi akan muncul di sini harusnya angkanya adalah 6 juta ya. Dengan tadi ya, dengan catatan kasusnya adalah di sini ada 100 orang pegawai yang mana 80-nya itu kurang potong sebesar ini, 20-nya lebih potong. Maka nanti yang muncul di angka sebelah sini adalah angka yang 6 juta. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Setelah dikurangi langsung ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata lebih potong gitu. Misalkan kalau dibalik ya, misalkan dia minus nih harusnya. Misalkan 90-nya ini dia lebih banyak dibandingkan dengan yang 60 ribu gitu ya. Misalkan dia ternyata di Desember dia harusnya kelebihan potong di sini. Gitu. Nah, coba kita bikin simulasinya kelebihan potong ya. Misalkan oke, seperti ini. Misalkan di sini saya input eh, minus 6 juta ya. Tapi sebenarnya 6 juta ini harusnya tetap di sini ya. Jadi kalau dia lebih potong berarti ya secara pengisian sama. Jadi tetap di sini adalah angkanya 100 ya, 100 pegawai. Di sini angkanya tetap angkanya yang 580 ini, tapi di sini dia akan minus nanti hasilnya. Kenapa? Karena dibalik yang lebih potongnya lebih banyak dibandingkan dengan yang kurang potong. Maka minus 7.200.000 ini dikurangi yang seharusnya dia bayar 1.200.000, maka dia kelebihan potong 6 juta. Nah, 6 juta kelebihan potong itu statusnya di sini ya 15, itu berarti dia akan lebih potong 6 juta. Nah, dari 15 ini itu akan kita langsung ke nomor 18 ini, kita bisa kelebihan store pada angka 15 atau 17 ya, kalau dia pembetulan, dikompensasikan ke masa pajak berapa. Karena pasal 21 itu tidak mengenal restitusi, maka pilih saja 2025, kemudian masa pajaknya Januari. Maka nanti yang 6 juta ini akan mengkompensasikan di masa Januari nanti. Maka nanti ketika lapor di masa Januari 2025, maka kita centang ya di sini Desember gitu ya, seperti ini berarti jadinya.
Desember itu dia kelebihan potong sebesar 6 juta, dan misalkan katakanlah asumsi di Januari ya, di Januari misalkan di sini angkanya 10 juta. Maka tadi ya, 10 juta dikurangi 6 juta, maka yang harus dibayarkan tinggal yang 4 juta saja. Gitu. Jadi selisihnya tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini Januari 10 juta, kelebihan potong dari masa sebelumnya ya, dari Desember seperti ini, maka pembayaran di pasal di nomor 15 ini dia akan menjadi 4 juta. Jadi 10 juta dikurangi 6 hasilnya 4. Itu kalau kurang bayar ya, tapi kalau misalkan ternyata masih lebih bayar lagi atau lebih potong, ya sudah kompensasi terus sampai dia habis. Karena pasal 21 itu tidak mengenal restitusi, dia hanya mengenal kompensasi ke masa-masa berikutnya. Kemudian setelah itu ya silakan tanda tangan seperti ini dan simpan. Sampai kemudian next step-nya seperti biasa ya, lapor, kemudian kirim data apa namanya, bukti penyetoran ya. Kalau dia memang kurang setor, maka lakukan bukti penyetoran, kemudian submit SPT. Kurang lebih seperti itu untuk pelaporannya ya. Mungkin ini lumayan detail juga. Dan di hari Minggu nanti saya ada kelas khusus ya untuk pasal 21 ini. Eh, apa namanya, untuk info lebih lanjut silakan nanti saya akan apa namanya, saya akan letakkan linknya di kolom deskripsi. Jadi silakan untuk join. Kita mulai di sebenarnya 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Cuman Sabtu sudah full seat. Jadi kita tambah ke batch keduanya itu di hari Minggu besok, tanggal 22 Desember, jam 10 pagi, sampai dengan sekitar jam setengah 1. Gitu. Untuk lebih lanjutnya silakan nanti bisa klik di kolom deskripsi. Oke, itu saja dari saya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang mungkin masih bingung bagaimana cara melaporkan SPT PPh Pasal 21 untuk masa Desember ini. Dari saya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.